Mungkin gini aja lah, saya rasa kita harus menyebarkan pemahaman ini dan kejujuran kita terhadap kondisi kita sendiri gitu ya. Sebetulnya kita ini masyarakat bangsa ya, yang harus jujur mengatakan dan berani mengatakan, mulai dari siapapun, jenderal, intelektual, doktor yang gak punya kerjaan sama kita, ini koloninya ya para oligarki ini ya, apapun kenyataannya begitu. Sampai ada juga, saya juga sedih juga kalau melihat seorang kiai bagi-bagi duit itu ya, ngeri juga loh ya, begitu cepatnya gitu orang minggu lalu mengatakan A ya, 2 minggu kemudian setelah dikasih oleh-oleh pangkat itu ya, bisa ngomong yang sangat berbeda. Ya itulah mental kaum orang-orang yang terjajahkan begitu ya. Jadi kita ini, ayolah kita bebaskan ya dari mental penjajah ini ya. Dan kita dijajah bukan bangsa lain seperti Nehru katakan, Bung Karno katakan, bangsa sendiri gitu ya. Jadi kesadaran bahwa kita ini orang jajahan itu harus jangan mentang-mentang dia profesor lah gitu ya. Banyak juga saya kenal itu, masa ada rektor kayak begitu gitu kan. Ya mental rektornya universitas jajahan gitu ya. Dokter-dokternya dia dokter-dokter komunitas orang jajahan yang tidak mau mengatakan saya dijajah, saya seorang merdeka. Banyak kalau bilang merdeka, orang jajahan itu. Nah, kesadaran itu dulu yang kita bangun. Saya begini, bukan kita diskusi penting lah, tapi boleh yang mengarah gitu ya pada satu hal yang lebih konkret. Ini contohnya nih, Pak ya Pak Mas Dirman, saya usul nih, ya pakai 01 dulu nggak apa-apa. Tapi juga rakyat, ini kesadaran seluruh rakyat Indonesia ya. Nah di kelompok Banten itu gini, jarang ngaji Pak, jarang ya. Nah, nanti kalau pas puasa ini, itu siang malam pada panggung tuh ya, cobalah gunakan panggung itu penyadaran seperti ini, gerakan perlawanan gitu ya, yang terbuka aja, tapi tidak dengan menghasutkan Pak ya, dengan satu data-data fakta-fakta objektif setiap hari itu yang tidak dimiliki oleh 03 Pak. Tapi pendukung-pendukung, kalau kami ini biasa gitu Pak, di Banten seruduk ngombe gitu, ngombe itu minum gitu. Tapi untuk sembahyang atau ngaji itu kadang-kadang gitu masih banyak yang malu-malu lah gitu ya. Tapi kalau di sini kan satu hal yang sangat strategis, katanya suruh yang konkret-konkret usulnya, jangan cuma diskusi aja itu loh. Cobalah ini, Mas Dirman kan bosnya itu ya di kelompok itu ya, bikinlah program ya, program terawih ya dengan ceramah tertentu. Nah saya berani menanggung juga kalau harus, siapa nanti yang pikul dosanya kalau itu, saya daftar Pak. Saya juga ngolah, gak apa-apa lah. Pikul dosanya juga kok dibuat ceramah begitu, karena saya yakin Tuhan gak suka Pak sama kezaliman itu ya. Saya rasa Tuhan juga memerintahkan umat yang taat itu untuk membebaskan yang segala bentuk penjajahan dan penghinaan terhadap kemanusiaan, sehingga tarawih itu sangat strategis untuk kita lakukan gerakan itu. Saya setuju Pak, kita sabar, tapi kesabaran itu terlalu lama. Kesabaran itu sudah kita rasakan 15 bahkan 10 tahun yang lalu yang lebih konkretnya. Jadi kesabaran revolusioner itu yang saya harapkan. Artinya menyusun gitu ya, kayak Jumur tuh menyusun tiap hari. Cuman hobinya sama kelompoknya aja Pak. Nah, yang dia tawarkan sama Mbak kita tidak diperhatikan. Ini seluruh elemen bangsa Pak. Percayalah, banyak itu para tentara-tentara itu yang gelisah juga sama kayak kita. Cuman gak berani karena dipecatnya konkret Pak ya kan? Ada pejabat tertentu dari kepolisian, dia buka sedikit melanggar diganti Pak besoknya ya, konkret. Nah tapi the silent majority sekarang bisa kita katakan silent majority ya, banyak juga itu di TNI yang bayangin ya, dia sudah wah merasa ini giliran gue ini tiba-tiba ada kelasnya yang 3 di bawah lalu naik, apa itu nggak dongkol Pak. Jadi ada yang namanya seperti bara dalam sekam sekarang ya. Saya rasa juga banyak kok gitu kan, kayak tidak tahu itu maaf saja, mungkin banyak yang di bawah gitu ya. Tapi juga ada kaum intelektual ataupun para petinggi juga yang karena lidahnya terlalu panjang gitu, dia juga berani mengatakan apa-apa kecuali memuji setinggi langit ya. Saya sih terus terang saja, kalau saya disuruh jelekin Pak Jokowi,
ya pilih-pilih lah, karena ada juga yang dikerjakan yang baik ya. Kita hargailah apa yang sudah beliau kerjakan. Tapi pada saat perusakan terjadi, kita katakan Pak Jokowi sampai anu ngawur gitu loh. Ya toh. Contohnya Pak ya, Niko Ikan baru 1 hari dia sudah nongol gitu ya. Itu kan legitimasi politik diberikan. Nah kalau itu nggak usah ada pemilu deh, saya bilang. Nanti setiap pemilu Pak Gampang Pak dicoba aja Pak. Begitu quick count selesai, udah nggak usah ada apa-apa lagi. Karena sudah legitimate semuanya, pidatonya juga. Malamnya langsung tuh, wih, kok bisa banyak gitu ya di Senayan gitu ya. Ini kan luar biasa Pak. Jadi negara ya negara sihirnya sekarang ini Pak ya. Jadi menurut saya minta gunakanlah malam Ramadan ini ya, satu apa ya, tobat bersama dengan memberikan ceramah. Nah kalau nanti pendukung 01 gak berani gitu Pak, pecat aja Pak ya. Nah kalau menurut saya ajak aja lah, ceramahkan lah itu bahwasanya ketidakadilan itu A, B, C, D, bahwasanya harta Indonesia itu habis sudah 1, 2, 3 gitu. Orang-orang ini begini-begini gitu ya. Pemilik Indonesia itu bukan rakyat Indonesia tapi 100 orang di majalah Forbes itulah, kan begitu Pak ya. Dan harus berani Pak, bukan dengan kebencian, tapi saya melihat bahwasanya it's urgent matter gitu ya. Kalau kita selalu dengan basa-basi, Pak saya kurang apa Pak basa-basi, saya kan di kebudayaan Pak, ngomong halus, bahasa cinta, nggak ngerti Pak, budak gitu ya. Ya udah sekarang saya ngomong gini aja lah, ya toh. Paling-paling nanti kayak Mas Ef ya, Mas Ef itu sakit perutnya dan dipanggil polisi bukan gitu. Jadi gak usah takut lah. Gak usah takut saya pikir ya. Saya rasa kalau kita melawan dengan cinta itu gak usah takut. Dan kalau saya katakan dengan Pak Jokowi, please be careful. You are the President of Republic Indonesia, no longer direktur dari sebuah pabrik mebel. You are the President ya. Segala gerak Anda menjadi contoh dan panutan. Nah sekarang ini kok gue lihat perkara terus gitu ya. Gue lihat perkara Pak gitu. Buya nanti ngasih bintang 4-nya Pak Prabowo itu nantilah setelah semuanya sudah settle down ya. Saya rasa kalau saya sih nggak ada kebencian sama Prabowo, wajar dong 3 kali kalah menang wajar ya. Tapi makanya saya malas terjebak mempersoalkan angka. Udah settingan yang udah jelas itu ya. Sekarang yang saya perlukan di sini, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa angka yang ada di sana itu tidak benar. Itu kan tugasnya sudah ada. Saya beda lagi Pak. Hati-hati, angka ini jebakan juga biar kita ngurusin angka. Pada angka yang lebih gede lagi ada. Nikel harganya berapa, harganya siapa yang punya, yang bisa menikmati. Nanti kalau udah menang pemilu, O1, O2 itu masih sama yang nikmatin, atau kita dibohongin terus katanya negara lebih kaya dan mereka ada bayar pajak. Periksa dong pajaknya ya, jangan pajaknya ada bukunya 3 ya. Nah ada seorang penduduk Indonesia beli pesawat private jet 1.7 triliun rupiah, luar biasa. Coba itu kita bicarakan coba. Udahlah Pak, tolong Pak, sudah deh. Saya bilang saya sabar Pak, gitu kan. Tapi kesabaran yang revolusioner itu yang saya harapkan, sehingga kalau kita nanti berpisah Pak, sekarang nanti habis ruang ini, mari Pak berpisah untuk menyusun